Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan memuji kepadanya dengan pujian-pujian yang layak dengan keagungannya atas segala nikmat dan karunia-Nya, atas segala rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih dihadirkan, diluangkan dan dimampukan untuk hadir di majelis ilmu, untuk duduk bersama-sama berzikir kepadanya, untuk berbekal di dalam persiapan perjumpaan dengannya, untuk memperbanyak sangu-sangu akhirat kita, dan untuk mengkaji ilmu-ilmu warisan nabinya yang mulia, Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah diragukan bahwa kehadiran kita atau seseorang dari kita, Bapak Ibu, di dalam majlis ilmu adalah suatu pilihan dari Allah untuk kita. Kita dipilih, kita diundang dengan suara hati. Lalu kita dimampukan jasad kita untuk pergi ke sini, untuk hadir di sini. Kalau bukan karena Allah sayang kepada kita, maka kita tak akan mampu hadir di sini. Kalau bukan karena Allah menghendaki kebaikan untuk kita di hari ini, maka kita tak akan mampu duduk di majelis ini. Maka segala kebaikan datangnya dari Allah, dan segala kebaikan itu hanya milik Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah bersama-sama berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah guyurkan, Allah sampaikan seindah-indahnya, semulia-mulianya, seberkah-berkahnya untuk junjungan kita, teladan kita, yang kita harap syafaatnya kelak di hari kiamat, yang kita damba perjumpaannya kepada kita dengan wajah yang senyum dan penuh semangat, Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya yang setia di dalam mengikutinya, dan semua umatnya yang berjalan di dalam syariat dan agamanya. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita telah masuk di dalam tahun baru nasional di bulan Januari, dan kita juga sebentar lagi akan masuk bulan yang sangat agung, bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat spesial, yaitu bulan Rajab. Dalam beberapa hari kemudian kita akan bertemu dengan bulan yang mulia ini. Maka tidak ada lain, tugas kita adalah selalu bersyukur dengan meningkatkan amal kita, dengan meningkatkan penghambaan kita kepadanya. Karena sebaik-baik ungkapan syukur adalah ketaatan. Kalau kita kepingin menambahkan rasa terima kasih kepada Allah, maka yang paling baik adalah dengan menampakkan ketaatan kita kepada pemberi nikmat, yaitu Allah. Kalau kita ingin mengekspresikan rasa terima kasih kita yang tertinggi kepada Allah, tidak ada lain jalannya adalah dengan kita meningkatkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita apabila dilihat oleh Allah memiliki semangat yang lebih di tahun ini, memiliki semangat yang lebih dalam rangka mendekati bulan Ramadan tahun ini, untuk lebih lagi semangat mencari ilmu, lebih lagi di dalam memperbaiki qiyamul lail kita, tahajud kita, lebih baik lagi di dalam kita menata agama kita di rumah tangga kita, bagaimana anak-anak kita hubungannya dengan Allah, bagaimana keluarga kita di dalam menjaga syiar-syiar Allah,
Kita lebih baik lagi dalam rangka mendekati bulan Rajab dan Ramadan ini, kita lebih baik lagi di dalam Al-Quran kita, di dalam membersihkan penghalang-penghalang batin kita. Maka apabila Allah melihat itu semua dari diri kita, kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang bersyukur kepadanya. Amin. Allahumma amin ya Rabbal. Dan orang yang pandai bersyukur itulah kelompok elit yang sangat langka di dunia ini. Dahulu Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah Nabi, beliau berdoa, ya Allah jadikanlah kami kelompok elit. Jadikan kami kaum elit. Ada orang berkata kepada beliau, wahai Khalifah Rasulullah, apa maksudnya panjenengan memohon kepada Allah agar dimasukkan dalam kelompok elit? Kata Sayyidina Umar, maksudnya kelompok elit adalah kelompok yang pandai bersyukur, yang ahli syukur. Karena Allah berkata dalam Al-Quran, wa qalilun, itu dikatakan sebagai kelompok elit karena kekayaannya nggak nambah mulia. Karena kekayaan itu akan kita tinggal ketika meninggalkan dunia ini. Orang kalau sudah umur sekian sudah tahu hakikat dunia. Manusia itu Pak nggak perlu ilmu yang tinggi-tinggi. Manusia itu dengan kemanusiaannya yang wajar-wajar saja, ketika sudah berumur semakin renta, semakin tua, dia nggak akan menjadi orang yang memuji dunia. Karena dia tahu dunia ini pasti akan ditinggalkan oleh dia dengan kematiannya. Bahwa dunia ini nggak akan abadi bersama dia. Bahwa dunia ini datang dan pergi. Dunia ini menyenangkan dan menyedihkan. Dia sudah paham dari pengalaman hidupnya. Karena itu untuk menjadi orang yang tidak cinta dunia, nggak perlu ilmu 1000 hadis, nggak perlu 1000 ayat. Dengan pengalaman sebagai manusia saja, kalau orang cerdas, dia akan paham bahwa dunia ini bukan tempat yang selamanya dia huni. Dan dunia ini enggak menjamin kebahagiaan bagi dia. Dan dunia ini enggak menjadi ukuran kemuliaan dia. Karena dia punya sifat yang selalu bergerak, datang dan pergi. Hari ini engkau untung, besok engkau rugi. Hari ini kau dapat duit banyak, dapat rezeki banyak, besok engkau rugi. Duitmu berkurang, rezekimu sedikit. Hari ini engkau senang, besok kau sedih. Hari ini kau tertawa, besok kau menangis. Maka jangan jadikan kebahagiaan kita bersandar kepada dunia. Dengan kemanusiaannya, dengan kejeliannya sebagai manusia yang berakal, dia paham bahwa dunia itu tidak menjadi sandaran. Kalau orang dikatakan kelompok elit karena duniawiahnya, maka itu bukan suatu kebanggaan. Tetapi ketika dikatakan sebagai kaum elit karena dia sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, maka dialah orang yang mulia di dunia dan akhirat. Allah sudah menyatakan tadi, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit sekali. Jadi kita ini kalau kepingin menjadi kaum elit yang mulia, jadilah diri kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Yang pandai bersyukur kepada Allah. Saudara-saudara, bagaimana kita mengekspresikan syukur kita di bulan yang baru ini, di bulan nasional yang baru ini, bulan Januari? Bagaimana kita mengekspresikan syukur kita di dalam menyongsong bulan Rajab ini? Beberapa hari lagi kita ketemu bulan yang mulia, bulan Rajab. Setelah Rajab nanti ketemu Sya'ban. Setelah Sya'ban langsung kita datang Ramadan. Allahu Akbar. Bagaimana persiapan kita ini? Apa yang perlu kita persiapkan untuk menyongsong waktu-waktu mulia, bulan-bulan yang agung dan istimewa? Tidak lain, kita harus memperbanyak tambahan ilmu.
tambahan pengetahuan agama. Karena tidak ada ibadah dan penghambaan kepada Allah yang melebihi ketabahan dan kesabaran orang memahami hukum-hukum Allah. Jenengan duduk 1 jam, 2 jam untuk memahami hukum Allah. Ini ibadah yang paling mulia, Bapak Ibu. Jangan dianggap ini kalah dengan zikir 1000 zikir atau sholawat 1000 sholawat. Jangan. Salah kita punya asumsi. Orang duduk 1 jam menghafal hukum-hukum Allah, menghafal ilmu, ya, mendengarkan dengan seksama, lalu dia memahaminya dan dikantongi dalam hatinya tentang hukum-hukum Allah, tentang keterangan-keterangan agama. Ini ibadah. Ini pendekatan diri kepada Allah. Berapa puluh hadis kita dengar bahwa kemuliaan mencari ilmu, kemuliaan kita duduk di majelis ilmu, itu adalah ibadah yang paling mulia, lebih mulia daripada kita zikir dengan tasbih kita, mungkin dengan 1000 sholawat kita, atau dengan 1000 zikir kita, atau 1000 istighfar kita. Itu semua mulia, tapi ada waktunya. Ketika majelis ta'lim, ketika majelis ilmu, maka di saat itu yang paling mulia adalah mendengarkan penjelasan ilmu yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mendengarkan dengan seksama bayan-bayan keagamaan agar kita paham. Tadi dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait, Sayyiduna Al-Imam, orang yang dikatakan berilmu itu standarnya bagaimana? Ada standar tinggi, ada standar normal. Ini orang alim nih, oh iya orang alim. Standar normal. Apa standar normalnya? Membedakan antara yang benar dengan yang salah. Itu orang alim. Tapi standar normal. Kathir. Ya. Orang yang tahajud dengan gak tahajud, mulia mana? Yo mulia yang tahajud. Oh berarti kau alim, pinter. Standar normal. Ada orang sedekah, ada orang gak sedekah, mulia mana? Ya mulia yang sedekah, jelas. Itu standar normal. Orang yang ngerti begitu tuh udah alim dia. Alim standar normal. Mana lebih utama, habis subuh kita tidur atau kita zikir? Ya, mulia yang zikir. Oh betul, itu engkau berarti orang yang alim standar normal. Tapi ada orang alim standar yang tinggi. Apa itu? Yaitu orang yang bukan membedakan antara yang baik dengan yang buruk saja, tapi dia bisa membedakan mana yang paling baik di antara hal-hal yang baik. Ya, saya ulangi nih, orang yang alim dalam standar yang tinggi, bukan sekedar dia itu membedakan mana baik, mana buruk, mana jelek, mana mulia. Bukan hanya membedakan buruk dan baik, tapi orang yang alim, berilmu dengan standar tinggi, dia justru sudah bisa naik dalam tingkatan membedakan mana yang terbaik di antara hal-hal yang baik. Ada 10 kebaikan, dia bisa memilih yang terbaik adalah ini dengan alasan ini. Ada 10 amalan yang baik, dia bisa memilih mana yang paling mulia di sisi Allah dan dengan alasan ini. Orang yang bisa membedakan ini dialah orang yang alim dengan standar tinggi. Karena itu dikatakan oleh beliau tadi, al-alim alladzi yumayyizu bainal khairain wa yumayyiz akhafudz dhararain. Orang yang berilmu dengan standar tinggi adalah orang bukan hanya yang membedakan antara baik dan buruk, tapi dia adalah orang yang bisa memilih yang terbaik dari hal-hal yang terbaik. Ini ilmu, Pak. Ini ilmu.
Karena sementara orang kadang berpikir yang penting ngerti elek karo apik wis aman. Ya ora ngono ki ya wong alim standar ngono standar biasa. Tahajud oh mulya, gak tahajud gak mulya. Wis jelas niku. Itu udah jelas itu. Standar umum, standar normal. Sedekah bagus, enggak sedekah kurang bagus, kurang afdal. Ini standar umum. Habis subuh tidur, oh, enggak bagus. Habis subuh ngaji, oh bagus, standar umum. Orang ngaji pengajian seperti ini bagus daripada yang tidak ngaji. Oh ya betul. Ini membedakan antara baik dan buruk. Ini standar orang berilmu tapi standar umum. Kalau kita mau naik Bapak Ibu, naikkan pengetahuan kita. Yaitu bisa memilih mana yang terbaik dari sekian kebaikan. Mana yang terbaik dari setiap amalan yang 10 tadi kita amalkan. Maka kita mendapat pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dia bisa mengontrol suasana sehingga ketika dihadapkan kepada suatu keburukan dan madarat, dia bisa mendahulukan mana yang paling madarat yang harus dihindari. Dalam bahasa pesantrennya akhafud dzararain. Ada madarat ini, ada madarat ini, ada madarat ini. Ini bahaya, ini bahaya, ini bahaya, ini bahaya. Ini resiko, ini resiko, resiko. Ada 3 resiko. Dari 3 resiko ini dia bisa memilih mana yang paling kecil resikonya di dalam agama. Di dalam hal hubungannya dengan Allah Ta'ala. Di dalam hubungannya nasibnya di akhirat nanti di sana. Dia bisa memilih. Inilah orang yang alim dengan standar tinggi. Kita contohkan, biar tambah ilmu. Amin Allahumma. Orang yang bangun malam, dia bisa berbuat baik dengan berbagai amal. Ada dia baca Quran, ada dia sholat malam, ada juga enggak sholat, enggak Quran, hanya zikir saja. Ada orang bangun malam, mungkin dia dengar pengajian, dia dengar pengajian, rekaman-rekaman kiai atau habib yang ceramah dia dengerin. Ada di waktu bangun jam 3 dia bangun, mungkin menghafal pelajaran, persiapan untuk ujian. Mahasiswa UAS jam 3 dia belajar untuk ujian. Ketika kita bangun malam dan kita bisa berbuat kebaikan sekian banyak, orang yang paling cerdas, orang yang paling pinter adalah yang mampu memilih mana amal terbaik di saat itu. Amal terbaik di saat akhir malam, walaupun semuanya baik. Tadi, ngaji Quran baik, murojaah hafalan baik, menghafalkan hafalan untuk setoran besok ya baik, persiapan ujian untuk besok ya baik. Artinya orang yang beramal itu semua, ya itu baik dibanding yang tidur. Iki turu, iki maca buku, yo apik sih maca buku, turu ki nganggur. Orang tidur kan nganggur. Sampai kata Imam Ghazali, al-naumu akhul maut. Orang tidur itu saudaranya orang mati. Kenapa? Karena orang tidur itu seperti orang yang mati. Mata tak berfungsi, telinga enggak berfungsi, semua enggak berfungsi. Kesadaran sudah enggak ada. Sedang hilang, diambil oleh Allah kesadaran. Makanya orang itu jangan banyak tidur, wong kakean turu, muga kita iki cepat mati. Itu kakean turu niku wah, iso membawa kepada kematian itu. Sampai Imam Ghazali berkata, ya, orang yang tidurnya 1 hari itu 8 jam,
maka dia ketika umur 60 tahun, tidurnya saja sudah 20 tahun. Itu sampeyan turune niku 20 tahun. Ya Allah. Turu kok 20 tahun. Ya Allah. Umur nih berlalu. Ya. Kalau kita tidur 8 jam sehari semalam, itu kita umur 60 tahun, tidurnya berapa? 20 tahun. Belum ngobrolnya, belum di warungnya kongko-kongkonya, belum nanti olahraganya, belum lagi nanti kita ngerumbing-ngerumbinya, belum lagi ke kantornya, kerjanya. Ya Allah, tersisa berapa sih untuk sujud kepada Allah? Tersisa berapa menit sih untuk kita nangis kepada Allah? Tersisa berapa sih untuk kita tuh bermadu kasih dengan Allah? Tersisa berapa menit untuk kita menyepi berdua-duaan dengan Allah? Tersisa berapa? Saudaraku, maka orang tidur itu jangan terlalu banyak. Kalau kita tidur di malam hari 4 jam, itu sudah maksimal. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau kalau malam tidurnya enggak lebih dari 4 jam. Beliau membagi malamnya menjadi 3 bagian. Kana Syafi'i, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yuqassimul laila thalatha. Beliau membagi malamnya untuk 3 bagian. Thuluthun, sepertiga, linafsihi, untuk dirinya. yakni istirahat, tidur, ya, bersama istri, bersama anak, itu sepertiga malam untuk itu. Jangan sampai orang ya, malam nggak tidur atau tidurnya hanya sedikit, lama-lama sakit. Badan kita ini bukan robot, badan kita ini bukan besi, bukan barang-barang yang tak bernyawa. Dia punya metabolisme, dia punya sistem. Kalau kita malam nggak tidur, terus nanti kita ganti siang hari pun nggak akan bisa itu. Lama-lama sakit orang. Maka Nabi tidur, wali-wali tidur, ulama-ulama tidur. Tapi tidurnya nggak kebanyakan. Ya, mereka tidur 4 jam maksimal malam hari. Maksimal 4 jam. Ya, Imam Asy-Syafi'i membagi malamnya menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk diri beliau, yakni istirahat, untuk santai, untuk dengan istri, dengan keluarga, dengan anak, ada waktu untuk mereka. Sepertiga lagi digunakan oleh beliau untuk ilmu. Wa thuluthun lil ilmi. Sepertiga lagi untuk ilmu, yakni 4 jam untuk ilmu, semalam 4 jam untuk ilmu. Untuk mengajar santri 2 jam. Mungkin ba'dal maghrib, ba'dal isya, mengajar santri. Kemudian untuk murajaah hafalan beliau, atau mungkin beliau untuk merenung ayat-ayat tadabbur Al-Quran, itu ilmu. Kemudian mungkin beliau mengistimbatkan hukum-hukum, atau kalau bahasa kita itu adalah bagaimana kita melihat kondisi-kondisi zaman dan apakah yang diperlukan untuk zaman ini dari fatwa-fatwa yang diperlukan umat. Beliau merenung untuk ilmu 4 jam. Ya, mengajarnya untuk santrinya, untuk umatnya 4 jam. Lalu 4 jam lagi li rabbihi, untuk Allah. 4 jam lagi untuk Allah. Itu Imam Asy-Syafi'i. Membagi malamnya menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk diri beliau, sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk Allah. Nah, sampai dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi, wa hadza at-taqsim min karamatihi radhiyallahu anhu. Taqsimun ajib. Ya, dan bagaimana Imam Asy-Syafi'i membagi malamnya menjadi 3 bagian ini adalah sebuah kehebatan yang luar biasa. Memenuhi hak Allah, memenuhi hak diri dan keluarga, dan memenuhi hak ilmu. Ini jarang orang bisa begini, Pak. Kadang-kadang ono sing seneng ilmu, lagi kumat, seneng ngrungokno pengajian terus, bojone ngejak ngomong gak dijawab. Wah, iki kumat-kumatan iki. Gitu. Lagi dengar pengajian asik dia dengan ilmu gitu, diajak ngomong sama anaknya dia nggak ngereken. Nah, ini salah. Wong sing ngamal model kumat-kumatan, dadak-dadakan ini nggak pakai ilmu. Yang pakai ilmu tuh yang bagus.
Ada ukuran, ada jadwal. Ini yang paling bagus. Nah, Imam Syafi'i begitu. Ya. Ada untuk ilmu, ada untuk Allah, ada untuk diri beliau. Ada orang senang ibadah, lagi semangat ibadah sepanjang malam sampai nggak tidur. Salah, kurang baik. Kurang baik. Kenapa? Karena Allah mengatakan, waja'alnal laila libasa. Kami jadikan malam itu tempat engkau berselimut, waktu engkau istirahat. Harus ada malam itu kita istirahat. 2 jam kita tidur, kita istirahat. Harus. Jangan kita zikir sepanjang malam. Nanti jebul-jebulnya subuhnya keri jam 8. Keturun jam 4. Tangi ini jam 8. Lah subuh malah keri. Kan mboten nurut. Qiyamul lail dipremake, zikir malam dipentingkan, tapi subuh ketinggalan. Inilah yang katanya Imam Ghazali. Orang yang ibarat dia itu sedekah dengan 1 kilo emas, dia kehilangan 1 gunung emas. Sedekah dengan 1 kilo emas untuk cari pahala, tapi dia rugi 1 gunung emas. Ya, maka perlu meminta kepada Allah ilmu di dalam membagi waktu. Membagi waktu ini termasuk hal yang penting, Pak. Kalau nggak ada hidayah dari Allah, maka kita nggak mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Padahal waktu itu adalah modal kita untuk hidup. Dan umur ini adalah modal kita untuk menambah pahala dan bekal akhirat kita. Kalau sudah kita finish, mohon maaf, kita nggak bisa beramal lagi sudah. Ya. Coba kita perhatikan dari Imam Syafi'i, bagaimana ilmunya yang tinggi itu. Bisa memilah-milih mana yang terbaik. Karena orang itu kalau dia hanya memenuhi hak Allah, tapi kepada hak manusia dia nggak jalan, nggak benar juga. Bukan the best. Orang yang the best itu katanya al-kamil. Man adda hukuk Allah wa adda hukuk ibadillah. Yang namanya manusia kamil, manusia the best dalam pandangan agama. Apakah yang sujud terus, sholat terus? Oh enggak. Apakah yang di masjid terus? Oh enggak. Apakah yang dia itu ngaji terus? Oh enggak. Apakah orang yang the best di sisi Allah itu yang golek duit terus? Walau pemenang ya orang bakal. Orang yang dikatakan sempurna, orang yang hebat, the best di sisi Allah itu siapa? Kata para ulama, yang dia itu mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hak-haknya Allah terpenuhi. Dan hak-hak manusia terpenuhi. Malam, ada waktu untuk dengan Allah. Kapan itu? Akhir malam. Akhir malam. Kalau engkau bangun, wahai saudaraku, jam 3, setengah 4, itu waktu yang terbaik untuk engkau sujud kepada Allah dan engkau menangis kepadanya. Jangan sampai di waktu itu kita gunakan dengan hal yang lain. Walaupun engkau mungkin ngaji, memurojaah hafalan, bagus, tapi kalah bagus dengan engkau sujud menangis kepada Allah. Walaupun engkau di waktu itu ngaji, menghafal 1 hadis, 2 hadis untuk persiapan ceramah atau mungkin untuk ujian, bagus. Tapi kalah bagus dengan engkau sujud kepada Allah sampai menangis di saat itu. Menangislah kepada Allah di akhir malam. Itu adalah afdalul a'mal fi tilkal awqat. Sebaik-baik amal di akhir malam adalah engkau menengadahkan tangan kepada Allah dan engkau sampai menangis kepada Allah dalam kesendirianmu. Dan engkau di situ mengingat bahwa orang yang paling banyak menangis di dunia, maka dia tidak akan lagi menangis di hari kiamat. Wallahi, kata Rasulullah, meriwayatkan ucapan Allah, wa izzati wa jalali la ajma'u li abdi baina al-amnaini wal khawfain. Allah berfirman dalam hadis qudsi, demi zatku yang agung, kata Allah, aku tidak akan jadikan seorang hambaku takut 2 kali, dan tidak akan kujadikan hambaku dia senang
lost control 2 kali. Apa maksud hadis ini? Orang itu kalau di dunianya dia banyak nangis kepada Allah, dia banyak khawatir kepada Allah, dia banyak mikir akhiratnya, maka di akhiratnya dia nggak akan nangis lagi. Orang yang di dunianya, di akhir malam kesendiriannya bersama Allah, dia sering menangis, mengingat alam kubur, meneteskan air mata, mengingat alam akhirat, dia meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Maka orang yang seperti ini di akhirat lagi nanti nggak ada lagi nangis. Di sana dia akan senang. Dan waktu terindah menangis kepada Allah adalah di akhir malam. Maka jadikan akhir malam itu waktu khusus untuk menangis kepada Allah. Kalau engkau tidak bisa menangis, dikatakan oleh Imam Nawawi, pura-pura nangis. Pura-pura nangis kepada Allah itu bagus. Ya Allah, kalau betul sakit nangis, ya Allah, kau tak etok-etok nangis. Kau kena etok-etok nang menusa nu elek. Nggih, sampeyan nek etok-etok, apa etok-etok bahasa Jawa? Bergaya. Sampeyan itu berpura-pura di hadapan manusia itu jelek. Tapi kalau berpura-pura kepada Allah bagus. Ya Allah, kalau dereng sakit nangis, ya Allah, kalau niki yang bodoh dereng kenal jenengan, ya Allah. Dereng kalau sakit nangis kados tiang-tiang sing ma'rifat. Kalau tak etok-etok nangis, ya Allah, nangis orang Allah etok-etok nangis. Mungkin diparingi nangis tenanan. Seringlah menangis kepada Allah di akhir malam, Bapak Ibu. Rasulullah melalui sabdanya menukil dari Allah sudah berjanji, hai hambaku, kalau engkau sering menangis kepadaku di dunia, maka kamu nanti di akhiratmu enggak akan menangis lagi. Semoga Allah berikan taufik kita ya. Amin Allahumma. Ini yang paling bagus. Jangan kita, naudzubillah Pak, kalau kita di dunia ini banyak ketawa, kita nggak pernah nangis sama Allah. Kita nggak pernah nangis mikir akhirat dan alam kubur kita. Kita nggak pernah menangis untuk memikirkan bagaimana akhirat kita, yang panjangnya jutaan tahun, yang lamanya ribuan juta tahun, kita nggak tahu ujung pangkalnya alam akhirat. Kita nggak pernah ngeri mikir itu, kita nggak nangis sama Allah sama sekali, maka di sana kita tidak akan lagi bisa ketawa. Di sana kita nggak akan bisa lagi untuk tenang, saudara-saudara. Karena tadi Allah mengatakan, demi zatku yang agung, tidak akan kujadikan hambaku tertawa lost control 2 kali. Orang yang di dunianya banyak tertawa lost control, seakan-akan dia nggak ada yang menguasai, nggak ada yang mengatur hidupnya. Seakan-akan dia berbuat apa saja yang dia mau haram, mau halal, dia terjang, nggak peduli. Ini bikin seneng Allah, ini bikin ridho Allah, ini bikin murka Allah, nggak peduli. Orang yang ketawa di dunia kayak gini, di akhirnya nangis panjang dia. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, Bi ayyi ala'i rabbika tatamara. Azifatil azifah, laisa laha min dunillahi kashifah. Afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Dikatakan oleh Allah, bagaimana kalian ini mendengar ayat-ayat Allah, mendengar firman-firman Allah, tadhakun, kalian malah banyak ketawa dan enggak pernah menangis kepada Allah. Maka usahakan Pak, di dunia ini kita punya sejarah menangis kepada Allah. Bukan depan manusia. Depan manusia kita ini ada ria, ada pamer. Depan Allah. Sendirian malam-malam jam 3 bangun, dinglo gini. Terus mereview berapa dosa yang sudah kita lakukan. Berapa hal-hal yang memalukan yang kita sudah lakukan. Kita ingat luasnya rahmat Allah dan luasnya ampunan Allah. Lalu kita dengan sepenuh hati, astagfirullah ya Allah, aku mohon ampunmu ya Rabb ya Allah. Orang yang bisa begini ini udah itu. Akhir malamnya terlalui dengan keindahan yang tanpa banding. Menangislah kepada Allah di akhir malam. Kalau engkau disempatkan oleh Allah bangun di saat itu, jangan ngapa-ngapain. Pertama yang paling penting, usahakan sujud atau zikir
sampai engkau menangis kepada Allah karena Allah. Nabi sudah bersabda, Allahumma shalli ala Muhammad. Ada mata yang nanti di hari kiamat tidak akan menangis. Ainani la tabkiyani aw la tadma'ani yaumul qiyamah. Ada dua mata yang di hari kiamat enggak akan menangis. Yang pertama, ainun sahirat fi sabilillah. Wa ainun bakat min khasyatillah. Ditambah lagi dalam riwayat yang lain, wa ainun ghaddat an maharimillah. Ada tiga mata yang di hari kiamat enggak akan menangis. Dia senang, bahagia, menerima pahala, menerima balasan Allah Ta'ala. Apa tiga mata itu? Gabungan dari hadis-hadis yang tadi. Pertama, mata yang terpejam ketika dia punya kesempatan melihat yang haram. Buka HP, ada yang melewat nih. Ya, yang namanya fitnah HP sekarang nggak bisa dihindari. Kita mau buka apa, tahu-tahu iklan masuk, gambar yang nggak benar, yang nggak baik. Kita langsung ingat Allah, kita pejamkan mata, kita keep karena Allah. Ini mata yang kayak gini di hari kiamat nggak akan nangis. Dia akan menjadi mata yang penuh kegembiraan, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mata yang menangis ketika sendiri bersama Allah. Yang di dunia ketika menyendiri kepada Allah, dia ingat nikmat-nikmat Allah dan ingat dosa-dosa dia kepada Allah dan ingat nanti bagaimana di hari kiamat berjumpa Allah. Kemudian dia takut dosanya dan dia mengharap rahmat Allah dan dia menangis beristighfar kepada Allah. Ini mata semacam ini, kata Rasulullah, di hari kiamat nggak akan nangis lagi. Maka usahakan kita punya tabungan amal semacam ini, Bapak Ibu. Ketiga, mata yang terjaga demi tugas-tugas mulia di jalan Allah. Ada seorang anak, mungkin kondisi tertentu, menjaga ibunya sepanjang malam sampai nggak tidur ketika ibunya sakit. Anak yang meninggalkan tugas-tugasnya, mungkin kantor, mungkin dia punya bisnis, tinggal karena ibunya butuh dia dan ibunya hanya mau dengan dia. Mau ditungguin siapapun dengan fasilitas apapun nggak mau itu ibu. Kamu nak, aku butuh kamu nak, ibu butuh kamu. Kalau sudah begitu, dia tinggalkan semua kerjaannya, dia tinggalkan semua apa ya miliknya demi sang ibu. Mungkin dia malam-malam nggak tidur demi ibu. Mungkin demi ayahnya yang sakit. Orang yang terjaga sepanjang malam nggak tidur dengan tugas-tugas mulia semacam ini, maka dia termasuk mata yang di hari kiamat nggak akan menangis lagi. Karena itu saudara-saudara, kalau kita punya tugas mulia di jalan Allah, jalankan dengan amanah yang baik. Ya, ada kita tugas sebagai satpam nih, satpam pesantren atau santri dapat tugas untuk jaga pesantren di saat-saat tertentu. Mungkin di waktu malam dia nggak tidur, menjaga amanah. Maka orang semacam ini, nggak tidurnya itu dibalas oleh Allah di hari kiamat. Dia tidak akan menangis lagi di akhir kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita ambil satu ilmu, ketika kita bangun malam, di akhir malam, mau jam 3, jam setengah 3, jam setengah 4. Ya, sekarang subuh sudah jam 4 lebih 7 lebih 10. Ya, kita kalau bangun setengah 4 itu kita usahakan, walaupun setetes, 2 tetes air mata, teteskan kepada Allah Ta'ala. Menangislah kepada Allah, saudara-saudara. Dan untuk mencari ilmu apa lagi? Al-Imamul Haddad beliau berkata, yang kami rasakan, kata Al-Imamul Haddad, yang kami rasakan, yang kami yakini dari pengalaman kami mencari ilmu, kata Al-Habibul Haddad, bahwasanya penyebab terbesar orang dapat futuh dari Allah 2. 1, banyak menangis di akhir malam.
Dua, memperbanyak kumpul orang soleh dan mencintai mereka serta berkhidmah kepada mereka. Dua ini, kata beliau, yang terbesar kami rasakan menjadi sebab datangnya futuh, barokah dari Allah, datangnya keterbukaan ilmu, laduni dari Allah, datangnya ma'rifat Allah, datangnya ilmu-ilmu gaib yang kelas tinggi datang dari Allah kepada diri kita. Penyebab yang paling bagus dua, sering menangis di akhir malam atau tadarru indal sahar, dan yang kedua mujalasatus salihina wa mahabbatuhum wa khidmatuhum, banyak kumpul orang soleh, mencintai mereka dan melayani hajat mereka karena Allah. Ini yang menjadi sebab Allah membuka hati, Allah mengisi hati dengan ilmu, dengan cahaya, dengan sir. Allah mengguyur kita dengan barokah dalam ilmu kita, dalam hidup kita. Saudara-saudara, jadi tadi dikatakan beliau, ya, orang yang berilmu bukan hanya membedakan mana baik mana buruk. Orang yang berilmu kelas tinggi, standar tinggi, orang yang bisa membedakan mana yang terbaik dari amal-amal yang baik. Kalau kita bangun jam 3 jam, ya, kita masih bisa milih-milih tuh. Sholatnya seberapa jam? Masya Allah cukup. Masih ada waktu 1 jam, setengah jam. Baca Al-Quran termasuk amal yang paling bagus di akhir malam. Apalagi kalau kita paham ayat Al-Quran, dan kita bisa menangis, tadabbur, wa hadza afdal wa aula. Ya, karena itu para ulama, ya, mereka kalau akhir malam hobinya adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ada yang sedang sambil sholat baca Al-Quran, dan ada yang sambil duduk setelah sholat mereka baca Al-Quran. Yang penting al-ibrah, yang menjadi patokan adalah bagaimana di waktu itu hati kita khudu kepada Allah. Di waktu itu hati kita dekat dengan Allah. Di waktu itu hati kita kontak kepada Allah. Ini adalah standar yang terbaik untuk amal-amal akhir malam. Saudara, orang bersodakoh dibanding dengan yang enggak sodakoh, ya benar bagus yang sodakoh, itu sudah jelas. Enggak perlu orang yang alim standar tinggi. Ini ada orang dermawan, ini orang enggak pernah sedekah. Ya jelas bagus yang banyak sedekah, dermawan. Tetapi orang yang berilmu standar tinggi adalah orang yang mampu ketika bersodakoh, dia berbuat dengan cara yang terbaik. Bagaimana yang terbaik? Maka kita perlu ilmu. Ilmunya ulama, ilmunya orang soleh, ilmunya orang-orang yang dapat ilmu dari Allah Ta'ala. Orang yang bersodakoh, itu macam-macam warna sodakoh. Ada sodakoh berupa ngasih makan orang, ada sodakoh orang membelikan pakaian orang, ada sodakoh ke masjid, ada sodakoh ke pesantren, macam-macam sodakoh. Ada sodakoh yang sifatnya pembangunan, ada yang sifatnya untuk kebutuhan pokok, macam-macam sodakoh. Ya. Nah, bagaimana kita ini bisa bersodakoh dengan cara yang terbaik? Maka pakai ilmu. Ya, pakai ilmu. Al-Imam, para ahli hadis mengatakan min adabi sadaqah antu saghirahu wa antu ajjilahu wa antu fiyahu. Sedekah itu akan menjadi the best dengan 3 cara. 1, antu ajjilahu, disegerakan. Disegerakan. Yang kedua, untuk dianggap kecil. Kita kalau sudah sedekah berapapun jangan menganggap sudah banyak. Anggap sedikit. Ya Allah, belum bisa banyak, Pak. Sedikit. Ini adabnya orang sedekah. Pertama, antu ajjilahu, dipercepat. Jangan ditunda-tunda, jangan. Kedua, sebanyak apapun jangan dianggap besar, anggap kecil supaya kita untuk beramal lagi.
Ketiga, rahasiakan semampu mungkin. Simpan, nggak ada yang tahu, semampu mungkin. Ini termasuk adab orang sodako. Supaya the best. Wa an la yamunna alal masduki bihi, masduki alaihi bisyai'in minad dunya. Tidak mengharap balasan apapun dari orang yang disedekahi. Walaupun doa. Iki rada diterangke iki. Biasane kadang wong iku salah paham. Oh tak sedekah ora ndonga apa-apa meneng cep. Ya. Gitu. Kadang-kadang orang kalau sedekah kan gitu. Pak, sedekah ya buat apa ya? Doain Pak ya, doain. Doain. Mudah-mudahan Bapak jadi orang kaya raya, Bapak mudah-mudahan utangnya terbayar. Sedekah mau 10.000 untuk donga miliaran. Itu. Sedekah mau napa? 10.000 njaluk donga saka sing sedekahi ben utangnya kebayar. Lah utangnya 1 miliar. Ini modal cilik njaluk balasan gede. Wah, antik iki. Gitu. Kita itu kalau sedekah ya, termasuk the bestnya sedekah, kita itu jangan mengharap balasan apapun dari yang kita sedekahi. Walaupun dia enggak doa, itu malah bagus. Supaya betul-betul sedekah kita tuh murni untuk Allah, karena Allah. Malah nek ndonga niku kita ono ngarep-ngarep. Pokok ditungake ben aku ngene. Karena itu Siti Aisyah, ibunda kita, istri Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Siti Aisyah itu Bapak Ibu, kalau beliau sedekah, beliau minta kepada yang mengirim, itu khodimahnya lah, asisten beliau. Tolong anterin ini sedekah kepada ibu sana ya. Dan jangan ada yang tahu. Sampaikan, mohon maaf, saya baru bisa kasih sedikit. Jangan sampai nanti. Kalau dia doa apa-apa, kasih tahu saya. Nah, kalau yang disedekahin itu ndongake saya, buangane itu kamu apalkan, kasih tahu saya. Maka pergilah orang ini, diutus oleh Siti Aisyah, pergi ke ibu tertentu. Ibu mohon maaf, saya diutus oleh ibunda kaum mukminin Siti Aisyah untuk mengantarkan sedekah. Gak bisa banyak. Ya Allah banyak itu, Masya Allah. Ya Allah, ampunilah Siti Aisyah, berkahilah rizkinya, berkahilah umurnya, didoain. Berkahilah harta bendanya. Ini doanya orang yang disedekahin, diapalin sama si asisten tadi. Waktu balik ke rumah Siti Aisyah, dipanggil, sini, gimana tadi? Oh orangnya senang bunda, dan beliau berdoa dengan doa yang bagus-bagus untuk beliau, untuk jenengan. Apa doanya? Didoakan jenengan panjang umur, berkah rezeki, berkah keluarga, ini. Kemudian Siti Aisyah berdoa, ya Allah, ampunilah dosanya, berkahilah umurnya, berkahilah rezekinya. Seperti doa yang tadi dia doa, si orang itu kepada beliau, beliau berdoa juga untuk beliau dengan doa yang sama. Jadi kudu cerdas loh, kita gak paham gitu. Ya, ngaji kudu cerdas. Siti Aisyah itu setelah mendengar doanya orang yang disedekain untuk beliau berdoa yang sama kepada Allah untuk orang itu. Ya Allah, berkahi dia hartanya, umurnya. Ditanya, kenapa? Doa dibalas doa, supaya sedekah saya itu pahalanya sempurna. Doa dibalas doa, supaya sedekah saya di sisi Allah sempurna. Begitu. Ya, orang-orang yang di dalam mendekatkan diri kepada Allah punya muamalah kelas tinggi, punya perhitungan-perhitungan yang teliti dan jeli kepada Allah. Beliau takut
dengan didoakan orang yang disedekahin dengan doa yang begitu besar, itu beliau merasa cukup sehingga amal sodakoh tadi terkurangi pahalanya, fadilahnya dengan balasan orang itu mendoakan beliau. Maka doa orang itu dibalas oleh beliau juga kepada orang itu dengan doa yang sama sehingga sodakoh beliau terjaga, pahalanya sempurna di sisi Allah Subhanahu. Kula wingi niku kaget, Pak. Ya wonten rencang kula, nggih rencang kula niki Allah. Nggih. Ya teman lama dulu waktu 98 atau 97. Ya, itu saya pernah mengadakan perjalanan dari Madinah, kota Madinah yang suci, sampai ke Hadramut dengan jalan darat. 3 hari 3 malam, Pak. Ya, 3 hari 3 malam tuh, masuk padang pasir yang sangat-sangat ngeri. Ya. Hampir setiap suku yang kita masuk itu mesti kita dicegat oleh pasukan 5 atau 6, bawa senapan panjang semua. Perjalanan waktu itu tahun 97 98. Ya. Saya dengan teman saya ini akrab sekali, subhanallah, banyak kisah-kisah. Lo lama nggak ketemu, tiba-tiba kemarin itu subhanallah telepon. Saya ini dari Jakarta mau pulang ke Malang, tak mampir ya. Delalah pas kulo jadwalnya teng Purwodadi mereka. Akhirnya nggih mampir, masuk. Ya, subhanallah beliau nyetir sendiri. Nyetir sendiri, kami ketemu, ya, saling menyapa, hilang kangen. Ada satu hal, dua hal, banyak hal yang saya pelajari dari beliau itu, Mas. Satu, beliau itu meninggalkan. Karena tahu saya beliau di Jakarta. Dan jenengan saat ini kita putih toh, Doro Sayyid, beliau Doro Sayyid. Wah, saya ini sekarang punya tugas mulia. Loh, maksudnya, antum di Jakarta pengajiannya sudah banyak majelisnya. Masya Allah ya lumayan. Terus bagaimana kegiatan pengajiannya? Ya sudah bagus berkembang, cuman ini untuk 2 tahun ini saya tinggal semua. Majelis saya tinggal, ya, dan semuanya saya liburkan dulu sementara. Lah keluarga, istri anak di Jakarta karena nggak bisa diajak pulang, ada tugas-tugas. Aduh, untuk apa semua ini? Saya tinggalkan semua itu untuk demi ibu saya. Saya menjaga tiap hari ibu saya yang sudah sepuh. Tugas saya tuh mulia. Tiap hari saya tuh memandikan beliau, ganti pampers beliau. Luar biasa. Ini orang-orang yang punya amal-amal. Dia tahu bagaimana. Dia cerita, saya subhanallah kata beliau, kalau untuk ibu saya selalu minta yang terbaik. Pampers yang terbaik. Tempat tidur yang terbaik. Semua kalau perlu saya jual demi untuk ibu saya ini. Jadi beliau banyak cerita itu saya, masya Allah, puluhan itu sampai kita merasa kecil di hadapan beliau. Amalnya luar biasa, baktianya kepada ibu luar biasa. Ini real orang yang masih hidup. Kalau kita diceritain yang dulu-dulu mungkin ya hebat, tapi kita nggak bisa ketemu orangnya. Ini masih hidup. Kita bagaimana keajaiban Allah ketika menolong hambanya yang sibuk menolong dan merawat dan berbakti kepada ibu. Katanya kerjaannya gimana? Saya tinggal, bisnis saya tinggal. Loh, dulu kan ada batu bara, ya, pokoknya ibu. Nah, terus sekarang kalau butuh gimana? Kok nggak yakin sama janjinya Allah? Wah, aku diwaleh kayak gitu. Kiai kok ora yakin dengan Allah ki piye? Gimana? Saya sudah membuktikan kalau saya ini butuh uang, saya tinggal ya Allah, saya sibuk merawat ibu saya ya Rob. Saya nggak bisa kerja, tapi demi ibu saya mohon begini, dikasih sama Allah. Apa saja yang saya minta dikasih oleh Allah.
Cerita. Ya, habis selesai cita-cita banyak, ya, ya ada guyonnya juga yang mau lucu ya. Itu dianggap serius-serius semua. Ada guyon-guyon juga kenangan-kenangan di Madinah. Terus beliau itu ngajak saya keluar nih yang ngecek-ngecek pondok. Ini gimana airnya? Sumurnya gimana nih? Ada orang wakaf sumur. Masih kurang sumur nggak? Ya ada satu kita mau mau bikin tapi belum kita bikin. Ah, itu inden ini. Saya tolong dihitungin kita berapa butuhnya sampai nanti bisa dimanfaatkan dengan torennya dengan semua. Walhasil maghrib beliau pamit mau ke Sarang, ke Kiai Sarang. Sampai di jalan tuh udah telepon saya. Ayo cepet ya, saya ini nggak mau lama-lama. Ya, jenengan kedah ngirim tengkulo malam ini berapa butuhnya dan besok pagi saya transfer. Kulo niku nggih rada yo jenenge kanca ki piye. Apa iki tenanan apa apa guyonan. Ya toh? Ya Allah, subhanallah itu. Akhirnya kulo niku nugas santri. Kang Alvan. Kang Alvan tolong itu Habibnya di WA. Di WA, di WA pagi langsung ditransfer. Subhanallah. Jadi kalau beramal itu kepengin cepat. Sedekah yang ditunda-tunda. Saya ini kepingin antum kirim sekarang, takut saya besok mati. Itu kata beliau, wah kelas itu. Ya tuh, di si konco perjalanan kok lagi ke kelas itu. Nah, awalnya dia kah, besok dah saya wae lah. Jadi tetap di WA terus saya tuh di telepon terus, cepet, tolong cepet, saya takut besok mati ini gimana ini. Ya, kalau mau niat sedekah jangan ditunda-tunda. Antu ajilahu, wa antu soghirahu. Anggap itu belum apa-apa. Ya, belum apa. Ya Allah jangan. Saya mau kasih tahu beberapa orang kalau beliau itu ada apa itu untuk segera di waktu itu jangan. Pokoknya jangan nyebut nama saya. Ini orang kalau amal banyak, cek luwung disebut-sebut, ini kalau apa-apa. Ya padahal lumayan sumur dengan segala itunya ya sekira-kira 30 juta. Ya kan? Sumur bor dengan apa itu torennya untuk pesantren untuk masyarakat. Tapi memang subhanallah ya, salah satu amal Pak kalau kita punya ada harta itu kita wakaf sumur Pak. Terutama di tempat-tempat yang sulit air. Ya, kalau jenengan pengen di alam kuburnya ya punya sumber pahala, sumber cahaya yang enggak ada putusnya adalah membuat sumur. Ya, karena sumur itu mengeluarkan air yang baik, yang jernih dan menjadi kebutuhan manusia umum. Ya, mau santri, mau masyarakat untuk kebutuhan umum. Subhanallah. Banyak mimpi-mimpi orang-orang soleh yang banyak wakaf sumur itu di alam kuburnya senang. Termasuk ayah saya. Ayah saya itu waktu hidup bikin sumur hampir 12 sumur. Ya, sumur ada satu daerah nggak ada sumur, beliau bikin sumur. Ya zaman dulu kan pakai apa itu manual itu apa. Ya, sekarang sudah canggih kan pakai bur-buran itu. Setelah beliau wafat, banyak orang mimpi melihat ayah saya itu di alam kuburnya indah. Dan rata ada banyak mimpi berhubungan dengan air. Ada orang mimpi ayah saya itu beliau itu dalam kondisi ditemani dengan air yang jernih, yang putih, yang bagus. Dan air itu alamat kehidupan. Gitu. Ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Segala sesuatu hidup dengan air. Kalau ngangen-ngangen ya Allah. Masyaallah. Ya. Jadi wong niku seneng amal gawe sumur niku termasuk masyaallah. Ya, itu pahala nggak akan putus terus mengalir dan maka kita kalau kita ini kalau punya pesantren atau punya masjid atau orang di masyarakat kita lah ada sumur wakaf diwakafin oleh orang-orang dulu jangan dimatikan ini termasuk amanah ya takmir masjid pemimpin pesantren orang-orang yang mengurus wakaf-wakaf itu jangan mematikan wakaf-wakafnya orang yang sudah wafat kasihan ya
kecuali kalau sudah mengganggu darurat. Nah, itu. Kalau enggak tetap digunakan. Walaupun kita sudah punya artesis, ya. Ini wakaf yang sumur biasa, ini jangan dimatikan, tetap digunakan. Supaya ini lebih mengalir terus pahalanya kepada orang yang wakaf. Ini kan kadang-kadang orang itu kan asal untuk sing anyar, sing sing elek, sing kawak juga gak tinggu lah. Kita harus dengan dibangun ke desa, ditekil lagi. Itu masih punya dalil, punya fatwa dari ulama. Karena modelnya masjid kuno, pehono wong sugih HP danani digempur. Nanti baru dipakai berapa tahun, datang orang lebih kaya, gempur. Ini lomba-lomba pembangunan dan arsitektur gitu. Tidak begitu caranya. Sekarang modelnya orang kalau udah punya duit ngatur-ngatur, ulama diatur. Gitu. Kadang-kadang juga ulamanya karena ini yang mau juga punya duit langsung nggak pakai fatwa, langsung pokoknya wah jadi ini luwih apik, dana luwih gede. Itu sing suwe gempur. Nah, ini mendolimi hak orang yang wakaf pertama, Pak. Karena orang yang wakaf pertama itu punya hak, dia wakaf untuk dijadikan tempat sholat sekian ribu tahun, sekian ratus tahun, dan akhirnya itu terputus gara-gara kebijakan kita yang tidak pakai aturan ilmu fikih. Ya, ini ilmu semacam ini penting supaya kita itu tidak memutus sedekah orang-orang wakaf tadi. Begitu juga sumur tadi ya, kemarin ada sumur. Ada sumur kuno, jangan dimatikan. Yang bikin tuh pahalanya biar ngalir. Tetap dipakai. Walaupun pakai sanyo biasa, dialirkan ke bagian tertentu. Mungkin untuk bagian apa, ya, yang ini dipakai, yang baru dipakai untuk hajat sini, untuk hajat sana. Inilah kebijaksanaan orang yang ahli fikih di dalam mengelola wakaf-wakaf sumur. Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini ilmu-ilmu yang pada hari ini kita dengarkan, ya, nasihat-nasihat agama yang hari ini Allah keluarkan dari lisan hamba Allah, ya, dan kita bisa mendengarkan, mudah-mudahan kita paham dan bisa mengamalkan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah